Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita di Kalam Hikmah dari Sang Santri. Sahabat, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita juga dalam keadaan sakit, kita harus tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, masihkah Allah akan memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang berdosa? Ya, tentu. Buktinya kita sekarang masih bisa menjalani hidup kita seperti biasanya dengan baik dan tenang. Sahabat, Ibnu Athaillah memberikan kita mutiara yang cemerlang yang menyadarkan kita dan kita seharusnya harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya yang berbunyi, la yazunu zambu indaka azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbuhu tasghuru fi jambi karomihi dambahu. Jangan sampai dosa itu kita anggap besar lalu melalaikan kita dari berprasangka baik kepada Allah. Sebab barang siapa yang mengenal Allah akan memandang kecil dosa yang diukur dari kemurahannya. Sudah jelas bukan sahabat? Kita memang harus berprasangka baik kepada Allah. Dan juga Abah Imam Sibawayh Al-Hasani memberikan ulasan sederhana tentang hikmah tersebut. Bicarakanlah baik-baik tentang kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Kita tidak selayaknya menilai sesuatu yang belum kita ketahui. Allah senantiasa mendahulukan rahmatnya dibandingkan murkanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepadanya dan tidak mungkin tidak diterima olehnya. Itu hanya perasaan kita saja karena keputusasaan atas perbuatan kita sendiri. Kita sudah tidak berlaku adil kepada Allah. Sahabat, sungguh kadang dosa besar yang sudah kita akui kepada Allah bukan saja menghadirkan pengampunannya, melainkan juga seringkali menghadirkan kearifan hidup bagi diri kita dan kita juga bisa membagikannya kepada orang lain. Berangkatlah menujunya dan kurangi kecenderungan berprasangka. Lantas, sudahkah kita mengakui dan jujur kepada Allah tentang kesalahan dan dosa yang kita perbuat? Sudahkah kita menangis dan menyesalinya? Sudahkah kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi? Sudahkah kita berjanji untuk berubah menjadi lebih baik? Sahabat, ceritakan semua kepada Allah, semua kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang engkau tutupi lagi dari Allah. Jangan sandarkan bahwa Allah pasti tahu. Mungkin sebagian orang akan berbicara, bukankah Allah sudah tahu apa yang kita lakukan? Bukan sahabat, kita harus mengakuinya sendiri di hadapan Allah. Dan itu membuat kita menjadi sadar bahwa kesalahan dan dosa yang kita lakukan adalah perbuatan yang salah dan tidak patut untuk dilakukan. Kita harus menangisi dosa dan kesalahan kita tersebut. Walaupun hati kita tersayat-sayat dan tercabik-cabik dan derai air mata mengalir deras. Sahabat, masihkah belum percaya bahwa Allah mendahulukan rahmatnya dibandingkan murkanya? Setiap kita melakukan dosa, apakah Allah langsung mengazab kita seperti kaum-kaum terdahulu? Tentu tidak, bukan sahabat. Kita malah diberikan nikmat lagi dan lagi oleh Allah. Walaupun kita melakukan dosa dan kesalahan, kita tetap bisa makan enak, tetap bisa tidur dengan tenang, tetap bisa jalan-jalan, belanja, dan sebagainya. Itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Masihkah kita tidak percaya bahwa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu hanyalah ada pada diri orang yang sombong dan tidak mau mengakui dosa dan kesalahannya. Sahabat, sebab dosa besar, kita pun akan menjadi arif dalam kehidupan. Kita jadi lebih berhati-hati apa yang kita lakukan. Kita jadi bisa mengontrol diri kita agar tidak melakukan kesalahan dan dosa lagi yang berulang. Kita juga bisa menasehati seseorang yang dulunya sama seperti kita agar tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Kita juga bisa menolong orang-orang yang dulunya sama seperti kita. Sahabat, semoga kita tidak menilai sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya. Dan semoga kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat-Nya. Mari kita berangkat menujunya dan kurangi berprasangka buruk kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.